Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 6,97%. Dengan total market cap mencapai di 875 miliar US dollars. Kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 7,49% dalam 24 jam terakhir dengan harga di 19.959. Nah, good newsnya apa? Daily close tadi pagi jam 7 dia di atas dari 20.000. And that's good, ya. Lalu selanjutnya untuk Ethereum dia meningkat secara double digit sebesar 11,72% dengan harga di 1.074 USD. Dan selanjutnya kita masuk ke BNB, dia meningkat sebesar 7,03% dengan harga di 207. Lalu Cardano, dia meningkat sebesar 5,08%, XRP 4,73%, Solana 5,51%, dan Polkadot 5,47%. Jadi overall quite good. Ya, dan kalau kita di sini sepertinya Bitcoin dominance sedikit turun ya, terutama against Ethereum. Dan kalau kita bisa juga di sini untuk Bitcoin secara harga ya dia atau lebih tepatnya inilah yang lebih penting adalah weekly close dari Bitcoin pada hari ini ya. Dia itu basically di bawah dari MA200 ya, tetapi not bad, lumayan dekat dibandingkan dengan week yang cukup dalam kemarin, yaitu di daerah 17.585 and that's quite deep ya. Nah, sekarang pertanyaan gini, Bang, ini kan tembus MA200, bahaya nggak ya? Nah, technically speaking seperti yang gue sudah pernah bahas di DCWT kita sebelum-sebelumnya, sudah pernah terjadi beberapa kali ya, seperti di 2020 di mana di sini terjadi COVID crash ya, dia close di bawah dari MA200. Minggu depannya dia sedikit struggling dan akhirnya berhasil reclaim MA200 ya. Jadi lagi-lagi ini bukan drop BTC pertama di bawah MA200, sudah pernah terjadi sebelumnya di 2020 dan juga pernah terjadi di 2015 di sini ya. Dan menurut gua ada kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan kita harus siap-siap dengan price action yang mungkin lebih mirip seperti ini. Ya, dia close di bawah, dia struggling untuk tembus 200 dan baru akhirnya setelah beberapa lama dia reclaim. Jadi sesuai dengan yang gua bahas di sebelumnya ya. MA200 ini bukanlah moving average, mantul atau sultan. Ini adalah sebuah daerah akumulasi. Ya, di mana kalau kita di sini dia akumulasi bisa sampai puluhan minggu dan paling cepat ya sepanjang sejarah yaitu di COVID crash, di mana dia recover hanya dalam waktu basically 4 minggu ya, dan dia mulai naik lagi ke atas. Ya, jadi lagi-lagi secara statistik bisa paling cepat sekitar 4 mingguan dia bisa naik ke atas. Tetapi kalau kita ngomong historically, di sini ada akumulasi di 200 tuh sampai basically berapa minggu nih? Coba hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aduh, terlalu banyak ya. Puluhan. Ya, berarti bisa masuknya bulanan ya. Maka dari itu ya kita harus siap dengan ya peluang bisa lama seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MA200. Dan sekali lagi mungkin yang gue ingin ingatkan bagi kalian yang memegang posisi futures, posisi long di MA200 weekly. Karena pasti ada aja yang megang posisi long di sini ya. Sekali lagi gue ingatkan drawdown historik dari Bitcoin ya untuk MA200 ini 30% ke bawah ya, alias minus 30% sekali lagi. Jadi kalau kalian ya liquidation price-nya di atas dari 15.600 ya di sini ya, di atas dari 15.600, gua sarankan untuk tambah margin. Supaya apa? Supaya aman. Karena lagi-lagi secara historik ya MA200 ini saat dia tembus tentunya ya, itu week-nya bisa sampai 30% ke bawah. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian yang punya posisi futures, posisi long di MA200 weekly, pastikan margin kalian cukup sampai harganya itu di 15.600 ya, atau lebih aman lagi di 15.700 biar bulat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan lihat indeks dolar. Apa yang terjadi terhadap indeks dolar? Kita bisa lihat dia baru lagi buka market dan ternyata ada pelemahan dari indeks dolar.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah daerah 104,20 ini akan menjadi support atau tidak? Kalau dia menjadi support, this is bad news ya untuk Bitcoin dan risk on asset. Karena lagi-lagi ya, sorry buat lo yang mungkin udah sering dan terus-terusan nonton DCWT, pasti sudah hafal ya korelasi antara indeks dolar dengan risk on asset. Tapi seperti yang gue bilang, lagi-lagi nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari dan mungkin nggak ngerti konteksnya ya. Jadi konteksnya indeks dolar dengan risk on asset seperti Bitcoin, cryptocurrency in general, lalu indeks-indeks seperti Nasdaq, S&P, dan lain-lain adalah korelasi negatif atau terbalik ya. Jadi saat indeks dolar dia menguat, maka risk on asset seperti ya BTC, Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan lain-lain akan mengalami penurunan. Nah, kalau dia peningkatannya ini menjadi masuknya ke bull market seperti sekarang basically ya, dari ya bisa dibilang dari Januari ya, di Januari 2000, bahkan lebih dalam, lebih dalam. Sejak Juni 2021 peningkatannya terus seperti ini ya, kemungkinan besar risk on asset akan masuk ke dalam bear market. Tetapi vice versa, apabila ya dia masuk ke dalam bear market seperti di 2020 di sini ya, dia menemukan resisten di daerah 104 dan terus turun membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Ini adalah masa-masa di mana risk on asset seperti Bitcoin, Ethereum, lalu Nasdaq, S&P, Dow Jones mengalami bull market. Kalian boleh cek sendiri. Ya, dari masa ke masa itu adalah tempat di mana risk on asset mengalami bull market. Ya, jadi lagi-lagi yang kita perlukan adalah penurunan secara indeks dolar. Ya, kalau dia melemah, membuat seperti di 2020 ya, membuat low ya, dia membuat low, sebentar, tarik ya, dia buat low ya, dia buat low, lalu lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, itu dia yang kita cari supaya kita bisa masuk lagi ke bull market untuk cryptocurrency market ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kalau kita cek untuk Nasdaq, lalu S&P juga ya untuk S&P juga dia terbuka dengan cukup oke ya, dua-duanya masih hijau di sini. Nah, jadi overall ada sedikit rally untuk risk on asset. Tapi kuncinya menurut gue lagi-lagi untuk indeks dolar ini melemah, yaitu dia harus terkena penurunan interest rate atau minimal interest rate-nya stop dinaikkan. Karena lagi-lagi peningkatan interest rate ini membuat indeks dolar jadi semakin kuat. Ya, jadi karena buat yang nggak ngerti logikanya kenapa? Karena saat peningkatan interest rate, maka kita meminjam uang itu jadi lebih mahal. Ya, saat orang meminjam uang jadi lebih mahal, ya otomatis mereka akan menutup posisi-posisi yang lebih beresiko dulu, seperti ya saham-saham dan juga seperti cryptocurrency. Nah, maka dari itu aset-aset yang paling menderita saat interest rate meningkat adalah risk on asset. Nah, tapi seperti yang gue bilang, ini memang zaman yang gila ya, di mana risk of asset seperti gold, silver pun sekarang pada faktanya cukup menderita. Ya, mereka tetap minus, walaupun minusnya nggak separah risk on asset. Ya, kalau kita lihat Nasdaq aja minus sampai 30% lebih dari all time high. Sementara kalau untuk gold contohnya ya, kita ambil dia di sini ya. Kita ambil di sini lah ya, all time high dia di sini ya, atau lebih tepatnya high di siklus inilah ya. Kita tarik sampai posisi sekarang itu baru minus sekitar 11%-an. Ya, jadi lagi-lagi lebih mending drawdown-nya. Tetapi biasanya aset-aset seperti gold, silver, dan obligasi ya, itu harusnya meningkat saat lagi risk off. Nah, ini tetap turun. Jadi ya seperti yang gue bilang, masa-masa ini adalah masa-masa yang cukup janggal di markets, di mana normanya ya seperti tidak berjalan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Oke, dan kita lupa bahas newsnya ya. Keasikan ngobrolin TA lupa bahas news. Nah, newsnya kita bisa lihat ternyata Binance is buying the dip. Ya, mereka membeli 100.000 BTC ya di harga 19.000. Jadi luar biasa. Nggak beli cuma 1-2 ya, belinya 100.000 BTC. Dengan harga tepatnya di 19.176 USD per koinnya ya. Bang, datanya dari mana? Jangan-jangan ini cuma rumor ya. Nope, ini bukan rumor. Ini sudah terbukti secara blockchain. Ya, lagi-lagi ini datanya dari BitInfoCharts. Di mana ini adalah seperti UI ya, seperti ya mungkin kalau versi Ethereum-nya adalah Etherscan. Di mana di sini tercatat ini adalah wallet dari Binance. Lebih tepatnya adalah wallet
Binance yang untuk cold wallet ya, spesifiknya jadi seperti Ledger dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa lihat bukan 2000, tapi tanggal 18 alias 2 hari lalu, dia menambah sebesar 101.000 ya, 101.000 BTC ya. Jadi luar biasa banyak tentunya ya. Dan ini worth-nya kita bisa lihat sendiri berapa miliar US dollars ya, di harga 19.176. Jadi lagi-lagi ya, walaupun news outlet sedang sepertinya memberitakannya, Bitcoin buruk, Bitcoin ngedrop, Bitcoin mati. Tapi pada faktanya ya, institusi-institusi, salah satunya Binance, itu mereka malah buy the dip. Ya, jadi lagi-lagi, kalau gue pribadi ya, jangan terlalu fokus ngeliatin berita-berita, karena baik lagi, berita-berita akan selalu seperti itu. Ya, saat Bitcoin pump, Bitcoin akan mencapai 100.000, 200.000, 300.000. Saat ngedrop, Bitcoin mati. Ya, itu sudah terjadi dari siklus-siklus sebelumnya. Ya, jadi jangan lihat berita, tapi lihat faktanya apa yang terjadi. Apakah terjadi akumulasi atau tidak? Karena lagi-lagi di cryptocurrency market kita bisa ya cek sendiri, gitu. Apakah terjadi ada peningkatan atau tidak? Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk beritanya dan kita akan lanjut ke buying limit dari aset-aset favorit kita. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas buy limit untuk Bitcoin. Ya, ini sebenarnya masih sama seperti kemarin, tapi lagi-lagi ya, nggak semua orang punya waktu untuk terus stay tune di DCWT. Maka dari itu gue akan ulang. Ya, buat kalian yang sudah dengar, bear with me. Yang pertama adalah di MA 200 weekly yang sudah kena ya kemarin. Jadi, buat kalian yang nggak punya di 200 weekly, boleh market buy. Nah, yang kedua adalah di daerah 19.300. Di mana ini adalah all time high weekly close dari ya siklus sebelumnya. Kita bisa lihat sini 2017, 2018. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia sebelumnya sempat juga bereaksi sebagai resisten pada zaman November 2020-an ya. Basically dia butuh 3 minggu retest daerah sini baru tembus ya. Nah, intinya apa? Intinya ini adalah resisten yang sudah tertembus. Dan buat kalian yang terus stay tune di DCWT, pasti tahu bahwa apabila satu resisten tertembus dengan momentum yang cukup kuat, dia bisa berubah menjadi support. Ya, jadi lagi-lagi untuk sekarang Bitcoin bisa dibilang kemarin salah satu yang membuat dia bounce adalah karena dia kurang lebih terbantu oleh 19.300. Ya, dan bahkan kalau kita lihat secara struktur di 4 hourly chart kemarin, ini menjadi satu daerah support yang membantu price action Bitcoin menembus MA20 di 4 hourly. Ya, jadi lagi-lagi untuk sekarang ini menjadi satu daerah support yang cukup baik dan bisa menjadi juga buying limit untuk kita. Ya, dan yang terakhir ada di 15.600 kurang lebih. Ya, di mana ini adalah statistik yang sudah kita bahas tadi, yaitu MA200 seringkali drop sebesar 30% saat dia ya tembus dari 200 ya. Contohnya seperti di 2020 di Maret ya. Ini COVID crash dan juga di 2015 di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain, jangan lupa untuk menggunakan link referral di bawah. Dan juga jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan tujuan dari DCWT ini adalah untuk membiasakan diri kita untuk bisa charting. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat udah cukup lama ya dia masuk di dalam RSI yang di bawah 30 ya. Basically sejak tanggal kapan nih ya? Sejak udah lama juga di sekitar sini ya. Tanggal 11 Juni dia terus di bawah dari 30. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Ethereum sudah sangat oversold ya. Tapi lagi-lagi karena dia mengikuti Bitcoin yang drop, maka ya mau tidak mau ikutan kebanting ya. Dan untuk sekarang Ethereum untuk spotnya otomatis kita berhenti dulu ya, karena kenapa? Sudah tembus dari summer low cukup jauh dan secara spotnya menurut gua demand dia masih belum terlalu recover ya. Jadi untuk sekarang mungkin peluang kita adalah lebih nge-short. Nah, untuk nge-short ada dua seperti biasa. Yang pertama untuk kalian yang lebih konservatif bisa nge-short di MA20 di daily. Secara statistik MA20 di daily untuk Ethereum ini sangat-sangat kuat. Kita bisa lihat saat dia jebol pertama kali pada tanggal 6 April, dia langsung 4 hari di reject secara berturut-turut, lalu setelah itu drop lagi, dan lagi, dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi untuk MA20 ini adalah satu resisten yang belakangan cukup kuat untuk Ethereum. Ya, jadi untuk nge-short di sini lebih masuknya konservatif. Nah, tapi buat kalian yang lebih agresif, mungkin bisa pertimbangkan MA50 yang ada di 1172 USD.
Ya, jadi untuk kalian yang buat kalian yang konservatif, di MA20 di daily yaitu di 1495. Dan buat kalian yang lebih agresif nge-shortnya bisa di MA50 di 4 hourly chart yaitu di 1172 ya. Targetnya di mana? Targetnya bisa kalian pasang di sini ya, wick terendah yaitu di 880. Tapi ya gua kalau bisa sih biar lebih gampangnya, lebih enaknya juga dan lebih amannya di 900 aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB, dan untuk BNB kita bisa lihat bahwa kemarin ada rally yang not bad untuk BNB ya. Tetapi lagi-lagi untuk spot sayangnya masih ya belum bisa kita beli ya. Kenapa? Karena dia masih jauh dari summer low ya. Jadi seperti yang gue bilang, statistiknya cukup kuat ya. Setiap altcoins yang tembus summer low-nya dia langsung kehilangan momentum. Kita bisa ambil contoh BNB, kita bisa ambil contoh ETH ya. ETH juga tembus di sini ya di 1780. Saat tembus, literally saat dia tembus langsung kapitulasi ya. Jadi lagi-lagi untuk BNB kita bersabar dulu secara spot, jangan tambah posisi dulu. Nah, tapi untuk nge-short masih ada peluang ya. Yang pertama, short yang lebih konservatif yaitu di daerah 263,6 plus MA20 yang kurang lebih di daerah situ juga. Nah, ini bisa menjadi daerah short yang konservatif dan cukup bagus ya. Nah, selanjutnya buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA50 di 4 hourly yaitu di 221 USD ya. Nah, jadi itu juga cukup ya, kalau kita ngomong secara statistik cukup bagus kemarin 50 ya, pernah beberapa kali menahan harga BNB. Jadi itu buat yang agresif di MA50 4 hourly chart. Dan untuk targetnya bisa di sini ya, di 183,1 atau biar lebih konservatif, biar lebih enak lah ya, nggak terlalu kosannya nggak terlalu greedy, terlalu bawah, bisa di 185 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa dalam beberapa hari terakhir ya atau bisa dibilang ya hari terakhir ya, sejak dia drop pada tanggal 10-11 Juni ya, dia tembus dari $8 lebih 62 sen. Yang menjadi support yang cukup baik selanjutnya adalah di daerah $6 lebih 68 sen. Nah, untuk daerah sini dia sudah di-retest sebanyak 1, 2, 3 ya. Technically mau dibilang 4 tapi nggak kena ya, tapi ya enaknya kita ngomong 3 kali di-test ya. Nah, tetapi untuk sekarang sayangnya secara spot gua nggak sarankan untuk tambah dulu posisi di Polkadot. Karena kenapa? Lagi-lagi summer low dia sudah tembus. Ya, jadi kita ambil contoh seperti Ethereum juga ya. Saat dia sudah tembus summer low, dia seperti kehilangan momentum. Ya, literally saat dia tembus langsung boom. Termasuk juga contoh seperti BNB ya. Dia sudah tembus langsung boom secara harga. Ya, maka dari itu Polkadot kita jangan paksakan dulu untuk spot. Nah, peluangnya sekarang untuk Polkadot adalah di short. Nah, shortnya ada dua seperti biasa. Yang pertama, untuk yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di $8 lebih 38 sen, atau 38 sen, atau bisa di $8 lebih 62 sen. Yaitu ini adalah sebuah struktur ya. Jadi bisa pertimbangkan antara dua itu dengan target di $6 lebih 68 sen ya. Nah, buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 4 hourly chart, yaitu basically di sekarang tuh di mana ya? Kalau di Polkadot itu mungkin bisa pertimbangan kalau dia tembus lagi MA50 ya. Dia tembus lagi dan lanjut ke bawah ya dengan target yang sama $6 lebih 68 sen. Ya, jadi lagi-lagi untuk yang agresif bisa pertimbangkan apabila dia close 4 hourly di bawah dari MA50 di 4 hourly ya. Buat kalian yang lebih konservatif bisa di MA20 atau struktur di $8 lebih 62 sen. Oke, dan Cardano lagi-lagi mempertahankan daerah 44 sen. Ya, sudah berapa kali nih ya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 kali dia bertahan di atas dari bukan MA ya, tapi dari struktur 44 sen. That's good ya. Tapi lagi-lagi, walaupun itu bagus, tetapi pada faktanya yang masih mengontrol market adalah BTC. Ya, jadi untuk sekarang, spot ya boleh pertimbangkan untuk buy limit di 44 sen. Harusnya sudah dapat karena sudah ada kesempatan 7 kali untuk dapat. Buat kalian yang sudah beberapa kali akumulasi di sini, sudah averaging berapa kali di sini, ya jangan terus-terusan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spotnya. Nah, untuk nge-shortnya kita bisa pertimbangkan ya, yang pertama adalah MA20 di daily. Nah, ini adalah short yang lebih konservatif di daerah 53 sen atau kalau mau dibuletin ke 54 sen ya. Nah, buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA50 ya. Sayangnya kayaknya udah
kena nih tadi ya. Jadi harusnya buat kalian yang kemarin sudah dengar, udah punya posisi di sini ya. Nah, sekarang lagi untung harusnya. Nah, tinggal TP-nya di mana? TP-nya di 44 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX, basically kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir, price action-nya cukup flat ya, dan cenderung kemungkinan membuat daerah supply ya, alias dia menuju ke daerah $9.45 secara teknik analisisnya ya. Jadi untuk spot tinggal kalian pertimbangkan untuk buy limit di daerah $9.45. Lagi-lagi ini adalah stasiun terakhir untuk AVAX ya, ini adalah summer low bagi AVAX di 2021. Jadi sekali lagi gue ingatkan untuk kalian yang ingin averaging bisa pertimbangkan di $9.45 ya. Nah, untuk nge-short, kita bisa lihat ada peluang yang pertama di MA20. Kita bisa lihat secara statistik, MA20 sangat kuat sebagai resisten. Ya, jadi makanya gue bilang ini lebih masuknya ke ini lebih konservatif ya. Kita bisa lihat di sini dia ke reject 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini 7, 8, dan ya seterusnya ya. Jadi itu konservatif. Dan buat kalian yang lebih agresif, bisa pertimbangkan untuk nge-short di MA50 di sini, ya di 4 hourly chart. Jadi kurang lebih seperti itu, dan targetnya ada dua nih. Buat target yang lebih konservatif, ya bisa pertimbangkan untuk di week sini, yaitu daerah $13 lebih 71 sen, atau biar lebih gampang di $13 lebih ya 80 sen lah, biar lebih aman. Ya. Nah buat kalian yang lebih risk taker, bisa pertimbangkan untuk di $9.45 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.